Alam selalu menyuguhkan keindahannya. Alam selalu menawarkan potensinya. Selamat datang di Desa Pancana. Batas wilayah Desa Pancana di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lalabata. Di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Desa Lasita. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Desa Pancana memiliki luas wilayah 970 hektar. Desa Pancana terletak kurang lebih 15 km dari Kota Baru. Sebagian besar wilayah Pancana terdiri dari daerah pesisir pantai, persawahan, dan perkebunan. Desa Pancana memiliki total lahan untuk pertanian sebesar 370,75 hektar dan perkebunan sebesar 256,20 hektar. Desa Pancana terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Pancana, Dusun Cenrapol, dan Dusun Kaworo. Desa Pancana memiliki 1.176 kepala keluarga dengan penduduk 3.723 jiwa. Dan masyarakatnya Desa Pancana mayoritas beragama Muslim yang tersebar di 3 dusun dan 12 RT. Desa Pancana merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanit Rilau Kabupaten Baru yang letak geografisnya di tepi pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar. Desa Pancana juga memiliki banyak potensi, yaitu perikanan, perkebunan, dan peternakan. Salah satu potensi perikanan di Desa Pancana adalah budidaya rumput laut. Dalam melayani masyarakat, pemerintah desa juga memberikan service excellence dan juga nyaman. Adapun 4 pokok visi misi Desa Pancana yakni lebih maju, mandiri, religius, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di ranah kesehatan Desa Pancana juga memiliki konsentrasi pelayanan dan program-program yang diadakan desa, di antaranya 1 puskesmas. Apalagi dengan adanya pelayanan kesehatan gratis yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pengobatan baik pustu maupun di rumah sakit secara merata tanpa membeda-bedakan derajat sosial. Dan 4 posyandu. Pelayanan posyandu di 4 dusun yang tersebar di Desa Pancana. Walaupun bangunannya masih sangat sederhana, tetapi pelayanan secara rutin setiap bulan, yaitu penimbangan bayi, pemberian makanan bergizi, vitamin A, pemberian susu bagi balita, dan pemeriksaan bagi bumil serta penyuluhan kesehatan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Dalam menjalankan program pendidikan, Desa Pancana memiliki 4 sekolah dasar dan 1 madrasah ibtidaiyah. 1 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah kejuruan atau sederajat, 1 PAUD atau pendidikan anak usia dini, 1 taman kanak-kanak, 1 kelompok bermain atau KB, 1 taman pendidikan Al-Quran, dan 1 Raudatul Atfal atau RA. Berikut adalah data fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pancana. Dalam melestarikan kearifan lokal dan budaya di Desa Pancana, potensi alam yang ada meliputi UMKM dari masyarakat Desa Pancana, yakni berupa anyaman tangan yang terbuat dari bahan bambu. Dari sektor perikanan sendiri di Desa Pancana, masih banyak nelayan yang menjual hasil lautnya ke nelayan lain. Dan dari sektor UMKM perikanan air paya, Desa Pancana masih melakukan pengembangan dikarenakan keterbatasan pakan alam dan ketersediaan air payau yang ada. Karena potensi budaya dan wisatanya masih terjaga, Desa Pancana juga menjadi salah satu desa internasional di ujung Baru. Salah satunya Pantai Awu-Awu yang mempunyai latar belakang sejarah. Pancana sebuah desa yang mempunyai latar belakang yang menarik. Desa Pancana adalah merupakan suatu desa yang diberi nama Pancana yang diambil dari nama salah satu raja Tanete, karena Pancana adalah pusat kerajaan Tanet.
Adapun asal-usul, sehingga dinamakan Desa Pancana, adalah berawal dari adanya seorang putri raja yang berasal dari Luwu, yang diusir oleh ayahnya yakni raja yang menjabat saat itu. Bahkan merupakan salah satu pusat sastra dunia yang ditulis pujangga asli Bugis. Sang putri diusir karena membangkang dengan perintah raja. Putri raja alias putri mahkota tidak bersedia patuh kepada perintah ayahnya karena menganggap ayahnya telah dipengaruhi oleh penjajah dari bangsa Belanda. Berlayarlah sang putri menuju suatu tempat yang belum diketahui namanya. Ketika sang putri dan anak buah kapalnya tiba di suatu tempat, para anak buah kapal melihat ikan yang ada di sekitar kapal sambil mengatakan awu-awu. Mendengar kegaduhan itu, orang kepercayaan putri memeriksa kegaduhan yang melingkupi awak kapal. Rupanya itu disebabkan suara awak kapal meneriaki ikan dengan panggilan awu-awu. Dilaporkanlah kejadian tersebut kepada sang putri, kemudian ikan tersebut diberi nama awu-awu yang dikenal hingga sekarang. Ikan ini dikenal dengan berbagai macam nama yaitu ikan banyan atau ikan kembung. Sang putri melihat ikan tersebut dan keadaan sekitar. Dia turun dari kapal dengan cara dipandu oleh dua asistennya. Sang putri tinggal di tempat itu dan menetap di sana membentuk kerajaan baru dan ia pimpin sendiri. Lama-kelamaan orang mengenal tempat itu dengan sebutan Pancana karena proses penurunan sang putri dari atas kapal menuju tempat itu. Pancana berarti tempatnya dia ratu atau singgasananya dia. Terkenalah desa itu dengan sebutan Pancana dengan tampuk pemerintahan dipimpin oleh seorang ratu yang berdaulat atas wilayah tersebut. Kerajaan yang berasal dari suku Bugis ini mengeluarkan sebuah karya sastra mendunia dengan hasil torehan tangan lembut seorang ratu yang berdaulat. Ratu itu bernama Retna Kencana Kolik Puji, bernama lain Aisyah yang lahir pada abad ke-19 di Pancana. Kolik Puji diberi gelar Arum Pancana Toa Matindo Ituca. Bila diurai satu-satu arti nama itu, maka Retna Kencana adalah nama Melayu yang diberikan oleh orang tuanya sejak kecil. Kolik Puji berarti pucuk daun yang terpuji. Sedangkan Arum Pancana Pam adalah gelar jabatannya sebagai Raja Tua di Pancana. Setelah meninggal dunia dia diberi gelar Anumerta Matindo Ituca yang berarti tertidur di Tuca. Tuca adalah nama salah satu tempat di Lamuru tempat Kolik Puji meninggal. Dia ratu yang bukan hanya sekedar punya cita rasa sastra yang tinggi namun juga penulis naskah terpanjang di dunia. Naskah yang sekarang dikenal dengan sebutan Lagaligo. Ratna Kencana Kolik Puji nama penulis Lagaligo adalah seorang perempuan. Ratu ini harus perawat, baik saat diangkat hingga dalam masa jabatannya. Dia harus suci dari hayatnya hingga mau menjemputnya.